Dewan Takmir Masjid apa ya? Masjid Nurul Huda, Desa Sungai Garam. Mudah-mudahan desa kita ini, kampung kita ini, kota kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Mudah-mudahan rakyat-rakyatnya menjadi rakyat yang kaya raya, sejahtera, barokah, anak-anaknya soleh dan soleha, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan perkumpulan kita dibarokahi oleh Allah. Para tokoh tim Safari Fajar, betul. Mudah-mudahan organisasi ini terus hidup sampai akhir zaman. Terus hidup sampai kiamat. Karena ini penting hadirin. Safari Fajar ini penting. Nggak banyak orang mengadakan majelis seperti ini. Kalau orang majelis malam sholawatan itu masih banyak. Kalau majelis subuh ini nggak banyak. Nah, yang sedikit-sedikit ini kita doakan agar terus hidup sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jumlahnya para nabi itu ada 124.000 nabi. Cuman yang wajib diketahui ada 25. Cuman jumlah aslinya itu ada 124.000 nabi. Walaupun ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Cuman ulama memperkirakan, Imam Ghazali khususnya memperkirakan bahwasanya jumlahnya ada 124.000 nabi. Nah, di antara 124.000 nabi itu mereka ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Baik yang masuk ke dalam daftar 25 itu ataupun tidak masuk ke dalam daftar itu. Nah, diceritakan suatu hari di satu kampung ada seorang nabi yang hidup di dalam kampung itu. Dan di dalam kampung itu ada 5 orang anak kecil yang sedang ingin melakukan perjalanan, ingin belajar di kota lain, di luar kota. Akhirnya karena ini para santri ini pengen belajar, pengen mondok pesantren di luar kampung, maka orang tuanya mereka pun melakukan apa? Kenduri. Apa namanya itu? Potong selamatan. Akhirnya sudah bikin selamatan. Dah kabar ini kedengeran ke kupingnya si nabi yang tinggal di kampung itu. Ini 5 orang pemuda ini dia nggak tahu di kampungnya ada nabi. Kalaupun dia tahu dia nggak mungkin keluar kota. Lalu akhirnya ketika sudah kedengeran sama si nabi ini, akhirnya 5 orang pemuda ini dipanggil sama nabi tersebut. Dipanggil menuju rumahnya. Ketika sampai di rumahnya si nabi itu, nabi bertanya kepada 5 orang pemuda, "Wahai pemuda, aku dengar kalian katanya ingin melakukan perjalanan menuju luar kota, betul?" "Betul." "Aku dengar katanya kalian ingin mondok pesantren di luar kota, di luar negeri, betul?" "Betul." Katanya nabi tersebut, "Wahai pemuda, sebelum kamu belajar di luar kota, aku ingin menasihatimu. Inni uaiduka bisalasi khisalin wa fiha ilmul awwalina wal akhirin." Aku akan menasihatimu dengan 3 ilmu, yang mana 3 ilmu ini adalah ilmunya para nabi, ilmunya para rasul dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi ilmunya selalu 3 ini, selalu menasehati kepada umatnya 3. Apa? Yang pertama, katanya nabi ini, kalau kamu sudah menguasai 3 ilmu ini, maka nggak perlu capek-capek pergi keluar kota sudah. Kuasai 3 ilmu ini, insya Allah kamu bahagia dunia dan akhirat. Apa? Yang pertama, ilmunya para nabi dan ilmunya para rasul yang pertama adalah khafallah fis sirr wal alaniyah.
takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Takut sama Allah baik dalam di hadapan orang lain ataupun pas lagi sendirian. Zaman sekarang sudah sedikit hadirin orang yang takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun ramai. Biasanya takutnya sama Allah pas lagi ramai aja. Kalau depan orang sholatnya khusyuk, lama, panjang bacaan Qur'annya. Kalau depan orang bacaan Qur'annya minimal Yasin, Baqarah. Tapi kalau lagi sendirian trikul. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau depan orang lain, Masya Allah, takut, khusyuk. Nah ini orang-orang seperti ini, na'udzubillah, adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah pas lagi ramai. Dulu ada satu presiden yang salah satu presiden yang paling adil dalam sejarah Islam, namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suatu hari rumahnya kedatangan Nabi Khidir. Nabi Khidir datang ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan mengatakan, "Ya Umar, la takun liman tal'anu syaitan fil alaniyah wa tashabuhu fis sir." Wahai Umar, jangan sampai kamu jadi orang yang kalau lagi ramai hobinya ngatain setan, tapi kalau lagi sendirian, ya Allah, pacaran sama setan. Bahkan lebih parah dari setan kelakuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu kitab namanya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab tasawuf panutan seluruh ulama. Semua ulama kalau ingin berfatwa dalam tasawuf itu biasanya mereka membaca kitab Ihya Ulumuddin dulu. Nah, kitab yang sefenomenal itu dirangkum oleh seorang ulama bernama Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad menjadi 11 syair bait. Dan inti dari bait itu dan inti dari kitab itu adalah alaika bitaqwallah fisir wal alaniyah. Hendaknya kalian takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Katanya Imamul Haddad, ibadun kiram atharullaha rabbahum fa'asarahum waqtasuhum bil wilayati. Orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mendahulukan syariat Allah, maka Allah akan dahulukan segala permintaannya dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Saya ulangi, orang-orang yang senantiasa mendahulukan syariat Allah, maka Allah akan dahulukan segala permintaannya, segala doanya dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Makanya hadirin, suatu hari ada seorang pemuda yang tinggal di kota Mesir. Pemuda ini nggak punya rumah, gelandangan, hidupnya di jalan, nggak punya rumah, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, hidupnya di jalan, gelandangan. Nah suatu hari pemuda ini melewati satu masjid. Dia masuk ke masjid itu, dia ambil wudhu, dia sholat berjamaah, sholat asar. Setelah sholat, dia lihat yang jadi imam itu seperti kiai, seperti ustadz gitu, berwibawa. Maka selesai sholat, dia datengin itu imam masjidnya itu, dia ngomong, Pak Ustadz, saya ini gelandangan, saya ini hidupnya di jalan, saya nggak punya rumah Pak Ustadz. Saya ini, hidup saya di jalan ini sudah. Saya kalau misalnya